Kemudian masalah investasi, ternyata juga mereka tidak punya izin dari otoritas jasa keuangan, sehingga ilegal juga. Nah, inilah kenyataan seperti ini yang harusnya sudah diantisipasi oleh institusi-institusi negara atau pemerintah yang diberi wewenang untuk itu. Contoh, jika menyangkut masalah investasi keuangan, OJK harus aktif, preventif, ya, prospektif, mencegah terjadinya hal itu terulang kembali di masa akan datang. Juga dengan apabila itu dimasukkan dengan perdagangan, Kementerian Perdagangan dengan institusi yang ada harus segera melakukan gerakan pencegahan bagi yang belum terjadi. Yang sudah terjadi harus cepat memberitahukan tentang ilegalnya usaha dari perusahaan tersebut atau komunitas itu, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat jangan mengikuti cara-cara atau pola-pola yang model ini, dan sebagainya. Itu yang lebih tahu adalah kalau investasi keuangan OJK, kalau perdagangan barang tertentu itu Kementerian Perdagangan. Karena kasihan kalau masyarakat sampai sudah berulang kali masih itu-itu saja, begitu-begitu saja yang terjadinya. Dan uangnya triliunan yang tergabung, tersedot di dalam kegiatan yang ilegal tersebut. Itu menurut saya. Jadi kerabat-kerabatnya itu ada batasannya dalam menikmati uang itu misalnya. Kalau kerabatnya hanya misalnya menjadi pegawainya atau menjadi agennya, dia menerima upah atau gaji dalam batas yang wajar seperti orang kerja pada umumnya, nggak harus mengembalikan tuh, hanya dia karena dipekerja. Tetapi kalau misalnya saat bekerja yang diperoleh melebihi misalnya, setiap bulan dapat 1 miliar misalnya, nggak wajar tuh. Atau setiap bulan hanya untuk sebagai pengantar surat misalnya, atau urusan admin tentang perbankan, dia dapat gaji 500 juta, nggak wajar. Karena batas kewajarannya kan ada, upah karyawan tuh minimum berapa setiap bulannya, dan kalau misalnya dia punya keahlian khusus juga ada kekhususannya berapa nilainya. Kalau lebih dari itu berarti di luar kewajaran, dan ini kecurigaan ada pemanfaatan daripada uang hasil kejahatan itu, gitu. Ya, pada umumnya seharusnya kalau pemberian kepada pacar nggak masuk tindak pidana. Tetapi kalau berlebihan dan uang yang diberikan itu dari hasil tindak pidana, penyidik tentu akan menyelidiki, akan melakukan penyidikan apakah pemberian itu dalam kepatutan atau tidak. Misalnya sebagai contoh, pacarnya tiap bulan dapat 2M. Ini luar biasa nih. Nah, ini patut dicurigai dalam rangka apa 2M diberikan kepada pacarnya. Kemudian pacarnya dibelikan untuk apa? Dibelikan untuk barang misalnya. Diberikan misalnya untuk tanah, mobil, perhiasan, atau rumah. Nah, ini berarti itu jangan-jangan ada pencucian uang. Itu semuanya diserahkan kepada pihak penyidik yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah itu masuk dalam ranah tindak pidana karena turut serta atau ikut melakukan pasal 55 KUH pidana. Itu nanti penyidik yang akan menentukan setelah melakukan penyidikan. Tapi dalam pergaulan hidup keseharian, kalau pacar kan kita ngasih dalam batas kewajaran ya, untuk misalnya enjoy hura-hura, kita makan, minum, jalan, kasih uang jajan untuk ini, kan nggak sampai sejumlah yang demikian. Nah, ini apakah ada hal tertentu maksud pemberian itu? Nanti penyidik yang punya kewenangan untuk mengungkap apa sebenarnya latar belakang sampai seperti itu. Jika terbukti bahwa pemberian itu adalah ada maksud-maksud tertentu yang menyamarkan hasil uang yang diterima oleh IKA itu kemudian supaya nggak terlihat, nah itu berarti pencucian uang. Seperti itu. Nanti penyidik nanti yang menentukan ya, bukan saya gitu. Tapi pada umumnya secara hukum begitulah proses penyidikannya. Gitu. Itu 10-an tahun lebih itu, karena menyangkut masalah perdagangan juga, izin perdagangan yang ilegal itu. Namun demikian nanti pasal yang akan diterapkan yang akan supaya pas tepat itu pihak penyidik juga akan berkonsultasi dengan pihak kejaksaan
setelah memberitakan SPDP, biasanya ada pendampingan, ada arahan dari kejaksaan, pasal-pasal apa saja yang harus diterapkan didakwakan kepada tersangka ini nantinya. Yang disangkakan sekarang misalnya, jangan cuma penipuan penggelapan aja dong. Jadi kata-kata manisnya mengundang di hotel atau di tempat-tempat yang mewah, meyakinkan para hadirin terus ikut masuk, itu kan ternyata bohong, penipuan penggelapan. Tapi ini maksudnya apa? Ternyata yang diperdagangkan nggak ada izin dari Kementerian Perdagangan. Nah itu melanggar Undang-Undang Perdagangan, ancaman 10 tahun lebih. Kemudian misalnya ini investasi sah, nggak akan rugi dan sebagainya, pasti untung. Ternyata nggak ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan, ada pidananya sendiri. Ternyata hasil itu, misalnya untuk menyamarkan uang ada di mana, diberikan misalnya falas, disimpan ke rekening lain, atau diberikan orang tertentu, diberikan tanah, kemudian diberikan tanah, diberikan gedung bagus, diberikan mobil mewah dan sebagainya. Itu kan menyamarkan yang tadinya mengumpulkan hasil kejahatan disamarkan menjadi barang milik berupa gedung, mobil mewah, atau emas, atau falas. Itu berarti ada unsur pencucian uang. Namun ini semuanya adalah tergantung keahlian, kecerdasan daripada penyidik yang akan selalu konsultasi dengan pihak kejaksaan, seperti itu. Nah nanti orang yang menerima itu secara hukum harusnya ikut 5-5 dia turut serta ya melakukan itu gitu. Tapi ini kan harus dilihat bagaimana saat penyidik melakukan pemeriksaan, bisa nggak mengungkap bahwa dia sebenarnya tahu dong bahwa pacarnya misalnya kemampuannya terbatas, hasilnya terbatas, nggak bisa seperti itu misalnya gitu. Tapi itu tergantung nanti bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian Republik Indonesia gitu. Saya berpesan kepada masyarakat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita harus menyadari dari kita sendiri bahwa bahasanya rezeki itu nggak akan ketukar. Untuk berusaha mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya boleh-boleh saja, tapi itu harus cermat. Janji-janji orang, misalnya beri contoh, satu hari akan mendapat keuntungan sekian persen, ya kan? Kemudian bisa sampai sekian persen, itu dari mana? Perbankan saja yang plat merah maupun swasta tidak mampu memberikan sejumlah itu. Ini kok ada orang lain berjanji mereka itu, dari mana logika kita? Jadi jangan sampai karena pengen cepat dapat uang banyak, kita keluar uang banyak juga diinvestasikan, ternyata hasilnya bohong atau bodong. Sebagai contoh, saya naruh 1M misalnya, 1 bulan dapat misalnya 3% per hari, paling dapatnya saya berapa lama? Katakanlah sebulan. Sudah sebulan nggak dapat, berarti uang yang sebulan yang dari bunga misalnya 3% per hari itu kan uang saya yang saya taruh 1M tadi itu kan, belum sampai 1M baru berapa ratus juta misalnya, tahu dari macetnya, berarti sisanya diambil dia kan, nggak kembali lagi. Inilah celakanya, dan kita sudah dapat untung, padahal itu uang-uang kita yang diambil sedikit. Nah ini logika, persepsi atau pengetahuan masyarakat tentang ini harus disadari. Jangan berharap seperti membalikkan tangan untuk mendapat keuntungan dalam berusaha. Mau trading atau mau kasino pun kita sudah mengetahui tidak mudah kita memperoleh kemenangan. Awalnya mau dikasih kemenangan, habis itu terus kita akan rugi terus. Ini udah diakui oleh members yang dari Medan ini. Dia untung 1 juta, ruginya 250 juta. Nah, sudah seperti itu, parah ya. Tapi beliau ngikutin yang gimana saya nggak begitu ingat lagi. Tapi contoh kepada masyarakat ini, sadari itu semua, saudara-saudaraku.